Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah. Kita mulai sholat Id berjamaah. Sebaiknya kita ingatkan kembali tata cara pelaksanaan sholat Id. Sholat Idul Adha seperti kita melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat. Setelah takbiratul ihram, maka diiringi dengan 7 kali takbir dipimpin oleh imam. Setelah itu imam akan membaca surah Al-Fatihah disambung dengan surah berikutnya. Kemudian memasuki rakaat kedua. Jadi ada namanya takbir perpindahan, itu bukan hitungan. Di rakaat kedua 5 kali takbir. Kemudian setelah itu wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Segala puji hanya untuk Allah. Segala kemuliaan dan keagungan hanya miliknya. Tiada zat yang kita agungkan sepanjang hari, pagi dan petang kecuali namanya Allahu Akbar. Cerita faktual ini memberi pelajaran kepada manusia untuk mencintai Allah dan menempatkannya di atas segala-galanya. Manusia boleh mencintai anak, jabatan, istri, ataupun harta benda, tetapi cintanya tidak boleh melebihi cinta kepada Allah. Mengapa demikian? Jika manusia mencintai anak di atas segalanya, maka anak suatu saat akan hilang, jabatan akan lenyap, harta benda cepat atau lambat akan sirna. Ketika itu terjadi, maka manusia bisa mengalami stres, stroke, bahkan stop bernafas atau meninggal. Orang-orang tidak mampu memetik hikmah yang terkandung di cerita Ibrahim ini, maka hidupnya bagaikan ranting pohon yang jatuh, diterbangkan oleh angin, disambar oleh burung, dibawa ke sana kemari, dan dijatuhkan di atas ombak laut yang tidak jelas kemana arah tujuannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang-orang yang tidak mampu memetik hikmah peristiwa Nabi Ibrahim ini adalah mereka yang biasanya hidup melampaui batas. Mereka tidak lagi mengagungkan Tuhan, tetapi menyembah materi. Ukuran kebahagiaan dinilai dari seberapa banyak harta dan jabatan yang dimiliki. Mereka ini sering terjebak dengan kehidupan glamorisme, hedonisme, kompetisi tidak sehat, keserakahan, keangkuhan, dan kekerasan. Materialisme dipuja-puja, sementara spiritualitas diabaikan. Mereka seringkali menganggap realitas hidup adalah ini dan di sini. Nilai tauhid yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Muhammad SAW mulai luntur dan lentur.
Bahkan terdapat kecenderungan agama hanya dianggap sebagai suatu kepentingan kifayah, bukan kebutuhan pribadi. Keakuan manusia tidak lagi difokuskan pada kesucian jiwa dan hati, tetapi pada prestasi, akumulasi dan konsumsi materi. Ada kesyirikan yang tumbuh di dalam kehidupan. Akibatnya manusia kehilangan pegangan, relasi anak dan orang tua kehilangan nilai-nilai humanistis dan edukatif sebagai efek hadirnya media sosial yang memberi pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat.